Baca dengan transparan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Uhudan, sesungguhnya Uhud, Jabalun, satu gunung, yuhibbuna, yang sangat mencintai kita, yang sangat mencintai kita. Gunung Uhud tersebut, wa nuhibbu, kita wajib membalas cintanya. Ada gunung di sini di kota Madinah ini, ketika kita mendengar berita tentang gunungnya tersebut, wajib bagi kita juga mencintai gunung tersebut. Kenapa? Wa huwa ala tur'ati min tura'il jannah. Karena hanya satu gunung inilah gunung yang satu-satunya di dunia ini yang Allah jamin masuk surga. Jadi gunung ini gunungnya ahlul jannah. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kita menginjakkan kaki di sana, gunung Uhud ini juga menyaksikan kita dan menjadikan jannah kita nanti ada yang ada pemandangannya Jabal Uhud ya. Nih posisinya ya Bapak Ibu ya. Bapak dari Kalimantan? Di Kalimantan ada gunung? Kenapa? Ada gunung nggak? Gunung Uhud. Pokoknya bukit gunung itu sama saja. Kalau di Indonesia bukit agak kecil, kalau gunung agak tinggi. Kalau di sini pokoknya gundukan tanah namanya Jabalun, nggak ada bukit. Nah, ada ya? Tapi masuk surga enggak ya? Enggak ya? Pasti enggak. Siapa pula ya? Mana ada gunung di dunia ini yang masuk surga? Nah, kalau ini gunung yang ini satu-satunya gunung bahwa ala tur'ati min tura'il jannah. Gunung ini satu-satunya nanti satu pemandangan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya gunungnya ya Bapak Ibu. Panjangnya dari panjangnya kurang lebih 3,5 km. Ketinggiannya kurang lebih 300 meter ke atas. Nah, ini dia. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini gunung bisa masuk surga? Ternyata di bawah gunung Uhud ini ada dua peristiwa, namanya Perang Uhud. Perang Uhud. Nah, di lembahnya ini ada lagi bukit kecil, namanya waktu itu Jabal Ainain, tapi setelah Perang Uhud diganti namanya dengan Jabal Rumah. Jabal Rumah itu artinya tempat Jaisul Rumah dulu di situ, tempat tentara pemanah. Nah, di sini posisi. Ini ya 3,5 km panjangnya ya. Mulai dari situ sampai ke ujung. Nah, itu sudah mulai kelihatan Jabal Rumahnya. Nah, cerita yang perlu kita pahami di sini Bapak Ibu sekalian. Kapan gunung ini diresmikan masuk surga? Ternyata di Perang Uhud Rasulullah itu terluka. Dan luka kedua terparah sepanjang hidup Rasulullah dirasakan Rasulullah di sini. Kok bisa luka Ustaz? Iya. Terjadi perang Uhud itu mulai dari pagi kira-kira jam 7 sampai jam 10 itu menang, kaum muslimin menang, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dari jam 10 sampai ke Uhud itu kekalahan dialami oleh kaum muslimin kembali. Kenapa ceritanya seperti itu Ustaz? Bapak Ibu sekalian, kita ulas sedikit cerita tentang Perang Uhud. Ini kita datang dari arah Masjid Nabawi ini sekarang. Nah, ini kita datang dari arah Masjid Nabawi Makkah. Oh, ini dari arah Makkah. Masjid Nabawi posisinya di sana sekarang. Jadi, kenapa terjadi perang di sini? Dulu di sini ada bir. Bir itu sumur. Jadi setiap ada peperangan harus ada mata air untuk pasokan minuman. Nah, oh ya benar. Ini kita datang dari arah Makkah. Bayangkan ini datang 3.000 tentara dari kota Makkah. Baru kemudian Madinah di sana persis. Makanya kita kalau dari depan hotel kita pulang dari Masjid Nabawi itu langsung kelihatan gunung ini yang ada tulisannya Allah. Dan tulisannya Allah itu orang-orang sini ya iseng dibuatin batu baru kemudian dipilok begitu dan jadi bisa terlihat dari yang jauh. Nah, yang menjadi inti cerita kita, Perang Uhud ini terjadi setelah Perang Badar. Di Perang Badar kaum muslimin menang secara utuh, bisa membunuh kafir Quraisy, bahkan di kalangan pemimpinnya sebanyak 70. Mereka dendam banget. Termasuk waktu itu yang wafat di Perang Badar ini Abu Jahal, wafatnya di Perang Badar. Maka anak-anaknya, warganya itu sangat dendam dengan kaum muslimin. Maka mereka membuat persiapan yang begitu matang. Ibaratnya kalau di Indonesia itu dibuka pendaftaran TNI begitu. Jadi dapatlah
anggota yang melamar jadi TNI itu sekitar 3.000, dilatih selama 1 tahun dengan sungguh-sungguh oleh orang kafir Quraisy. Baru kemudian setelah mantap persiapan, datanglah mereka ke kota Madinah ini ingin membunuh Rasulullah dan seluruh para sahabat yang mereka benci, mereka dendami karena membunuh keluarga mereka. Karena itu perang perdana terjadi antara Quraisy dengan kaum muslimin. Wah, bukan hanya perang saja, tapi sebelum berangkat perang seperti Ikrimah bin Abu Jahal, beliau membuat sayembara, siapa yang bisa membunuh pembunuh ayah saya, dipastikan diberikan hadiah 100 ekor unta, dibawa cash ke sini. Baru kemudian yang lain gak mau kalah. Ternyata yang terbunuh di perang Badar itu 70. Semua yang 70 itu membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh pembunuh keluarga kami, maka akan diberikan hadiah yang sama seperti yang diberikan Ikrimah. Maka dihalau, dibawalah seluruh hadiah cashnya itu 7.000 ekor unta dari kota Makkah. Dibawa ke sini. Kontan langsung, siapa yang bisa membunuh pembunuh ayah mereka langsung dihadiahkan. Kontanya berikut pengembalanya. Bukan hanya itu, dikasih lagi satu wanita hamba sahaya, gadis cantik. Jadi 70 gadis cantik, 7.000 ekor unta, supaya kita nanti bisa melogikakan kenapa kalah kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kita sudah sampai. Ini namanya Jabal Rumah. Ini namanya Jabal Rumah ya. Ini datang dari kaum Quraisy, datang dari sini, bertahan di sini, ini dari sini. Kaum muslimin Madinah datang arahnya dari sana. Nah, sekarang ini untuk posisinya kita dari arah kaum kafir Quraisy Makkah ini. Jadi perangnya itu terjadi di pelataran ini. Nabi, ini ada bukit kecil ini namanya Jabal Rumah. Nah, itu mungkin masih tentara Uhud atau siapa itu? Ada orang di situ. Nah, Nabi membariskan 50 orang di sini, di bukit kecil ini, sampai ke ujung sana. Jadi perangnya itu kayak dikepung. Perangnya itu di sini, di halaman sini. Ini datang dari sini kafir Quraisy, kaum orang Madinah datang dari sana. Rasulullah dan sahabat datang dari sana. Nabi datang dari Masjid Nabawi dari Madinah itu pertama 1000. Di tengah-tengah perjalanan ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Beliau menggembos-gembosi, "Kau usah ikut perang lah. Kalau kita bisa perang dulu di perang Badar, kalau kaum muslimin bisa perang dulu, bisa menang dulu di perang Badar, itu karena kebetulan saja. Gak mungkin. Ini persiapan matang loh. Karena memang dari dulu dari Syam, kabilah dagang Syam itu gak mempersiapkan tentara. Tapi kalau sekarang sudah dipersiapkan oleh kaum kafir Quraisy, gak mungkin kita menang," kata beliau begitu. Maka waktu itu mengikutlah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul sebanyak 300 orang. Jadi sisa tentara itu 700 dibariskan dari gunung itu sampai ke kebun kurma yang itu. Nah ini singkat cerita, wafatlah 70 sahabat Nabi, itu perkuburannya tuh. Nah, kita nanti itu ada pemetaannya itu. Kita nanti singgah di sana, kemudian kita ziarah ke Syuhada Uhud. Di dalam kitab itu, Nabi datang ke sini 1 kali 1 tahun setelah perang peristiwa, mengenang karena di sini ada paman beliau, ada sahabat-sahabat beliau yang sangat dicintai seperti Mus'ab bin Umair, undi pamannya Hamzah, Malik bin Sinan, Amar bin Jam, Julaibib, Hanzalah, itu orang-orang yang mati syahid di sini. Diupayakan, diusahakan kita turun semua, dan kemudian kita di sana nanti yang pertama kita ziarah kubur, yang kemudian kita juga ikut berduka dengan mendoakan mereka insya Allah. Baru nanti kita ceritakan apa sih kenikmatan kalau orang mati syahid. Langsung nanti kita ngaji juga di situ insya Allah supaya lebih meresap ke hati kita dalam ziarah ini. Setelah itu nanti seperti biasa, foto-foto lagi sama Mas Al. Enaknya panggil Mas Al ya. Jangan salah ya, Al Eldul ya. Jadi masnya dapat Alnya.